Selamat Hari Buruh kawan-kawan. Kita semua buruh. Rakyat ini juga buruh. Sadar atau tidak, kehidupan rakyat sama sengsaranya seperti kehidupan buruh. Buruh adalah rakyat. Buruh adalah organisasi yang paling kuat, yang memiliki kemampuan untuk mengubah semuanya. Kekuatan buruh adalah harapan rakyat, harapan bangsa. Perjuangan buruh adalah perjuangan rakyat. Buruh nggak bisa melepaskan diri bahwa perjuangan buruh itu adalah garda depan atas perubahan. Selama ini yang gemah-gemakan adalah perubahan dimulai oleh mahasiswa. Tapi kita nggak bisa menyandarkan harapan itu pada mahasiswa. Mahasiswa sekarang adalah mahasiswa yang kena hegemoni negara, mahasiswa yang kesulitan untuk berpikir bagaimana cara melawan. Itu kritik pedas terhadap mahasiswa sekarang. Tahun 2000-2004 seharusnya kemampuan mahasiswa adalah menggulingkan rezim, dan kenyataannya tidak bisa dilakukan. Harapan kita sekarang bertumbuh pada buruh. Kenapa? Masyarakat, rakyat yang memiliki organisasi kuat, sementara ini adalah buruh. Sementara petani, nelayan tidak memiliki akses kuat untuk organisasi itu. Karena apa? Salah satunya adalah kemampuan berorganisasi di wilayah lain di luar buruh kita sangat-sangat rendah. Dan itu menjadi otokritik bagi kita, bagi rakyat. Kenapa perjuangan kita untuk menegakkan kebenaran, menumbangkan rezim, mengatasi keadilan sosial, mengatasi orang miskin, bahkan anak-anak kita yang gizi buruk pun juga kita nggak bisa melawan. Ini otokritik buat kita, buat perjuangan rakyat, buat perjuangan buruh. Pada sejarah sebelum kemerdekaan, serikat buruh itu dimulai di wilayah perkereta-apian, lalu juga berkembang di wilayah perkebunan. Namun kondisinya hampir sama seperti zaman Orde Baru. Pengawasan yang terlalu ketat terhadap gerakan buruh inilah yang membuat gerakan buruh tidak berkembang. Kelayakan kehidupan buruh juga tidak mendapatkan hasil yang baik. Salah satunya karena kendali pemerintah Belanda itu yang membuat tidak berkembangnya gerakan buruh. Pada saat Orde Lama, perkembangan buruh, perkembangan serikat buruh itu sangat dahsyat. Setiap partai bahkan membuat organisasi buruh. Ormas-ormas membuat organisasi buruh. Gerakan buruh tumbuh subur. Serikat buruh menjadi salah satu basis massa bagi partai-partai besar. Sebagai underbow partai, serikat buruh kala itu sangat dekat dengan pemerintah. Semangat nasionalisme yang didorong terus oleh Soekarno membuat buruh merasa terdukung dalam melakukan pemogokan. Satu-satunya aksi mogok besar-besaran buruh terjadi pada tahun 1957. Buruh yang bekerja di perusahaan Belanda mogok kerja lantaran sengketa Irian Barat. Harus diperhebat, tidak saja di antara kaum buruh sendiri, tetapi juga dengan kaum tani dan pemuda. Di masa Orde Lama saat kepemimpinan Presiden Soekarno, buruh memasuki masa kejayaan. Salah satunya gerakan buruh yang berbasis pada sosialisme dan komunisme itu sangat tajam melakukan kritik-kritik pemerintah. Kritik pemerintah bukan hanya sekedar untuk mencari upah atau menaikkan jumlah upah yang dia akan terima, tapi bicara soal keadilan sosial. Itulah perjuangan buruh di saat Orde Lama. Berkembang menjadi gerakan buruh di masa Orde Baru. Semua perserikatan dikekang, diawasi oleh pemerintah. Hal yang paling memilukan pada perjuangan buruh di saat Orde Baru, jumlahnya dibatasi, pergerakannya dibatasi, ide-idenya dibatasi. Itulah yang membuat ada kekakuan dalam gerakan buruh. Pada saat Orde Baru, bahkan banyak korban dari buruh yang menjadi korban dari keganasan, kebiadaban masa Orde Baru, kebiadaban militer pada masa Orde Baru.
Salah satunya adalah pahlawan kita adalah Marsinah. Sebagai hari biasa. Marsinah adalah pahlawan bagi buruh Indonesia. Dia seorang perempuan, dia aktivis. Dia bekerja di satu perusahaan di PT Catur Putra Surya di Sidoarjo tepatnya. Setelah aksi, setelah demonstrasi, dia diculik. Kemudian dinyatakan hilang dan ditemukan pada 8 Mei tahun 93. Dia sudah terbunuh. Mayatnya ditemukan di hutan di Wilangan, di Jawa Timur, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan yang sangat berat. Marsinah, buruh wanita, dibunuh tahun 1993. Dia tewas mengenaskan dengan inilah tonggak bagaimana kehidupan buruh itu melawan dengan keras. Putra Surya untuk mendapatkan kenaikan gaji dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 per hari. Hal ini sesuai dengan instruksi Gubernur KDHTK 1 Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1990. Kita memerlukan pahlawan-pahlawan, memerlukan Marsinah baru, pada pengusaha agar perempuan yang tanpa henti melawan. Seniman-seniman pada masa itu juga bergabung dengan para buruh. Salah satunya adalah almarhum Cituku. Ada dokter Jumawan, ada sawah hijau, buruh gajinya cukup di televisi. Pasca Marsinah mulai bangkit, perburuhan mulai sadar tanpa mereka bersatu tak akan terjadi apa-apa. 95 mulai terjadi demonstrasi memperingati 1 Mei di Semarang dan di Jakarta. Di Semarang itu 1.000 orang dirayakan oleh mahasiswa dan tahun buruh. 90-an juga mulai turun bersama buruh. Saya sebut aja satu orang, salah satunya namanya Dita Indahsari. Dia bersama teman-temannya lumayanlah bergerak bersama buruh. Mereka hidup bersama buruh. Nah, nanti dari sebagian teman-teman Dita inilah yang akan menjadi bagian dari rusaknya perjuangan buruh. Dan harus kita sadari semua, anak-anak 90-an yang nanti akan kita sebut di dalam foto atau gaya mereka, aktivis 90-an ini sudah menjadi pengkhianat bangsa. Bukan hanya mengkhianati buruh, tapi mengkhianati negeri ini. Mereka nempel dengan kekuasaan. Mereka cuap-cuap menjadi orang-orang yang populis, yang seolah-olah membicarakan peradaban, yang seolah-olah membicarakan soal buruh, yang mengatakan soal pedesaan, soal petani. Tapi mereka tak jauh dari urusan kepentingan perut mereka sendiri. Jadi saya ingin menandaskan bahwa perjuangan buruh di Indonesia itu dirusak oleh aktivisnya sendiri. Elit-elit buruh, elit-elit mahasiswa, elit-elit yang dulu berjuang itu sekarang adalah pengkhianat utama dari kalangan buruh. Anda bisa catat mereka siapa saja. Boleh Anda tulis di dalam komentar. Karena mereka sebenarnya sudah nggak layak lagi untuk dimaafkan. Mereka justru adalah orang-orang yang membuat degradasi gerakan buruh. Saya tidak mau menyebut nama karena terlalu banyak. Mereka ini tak ubahnya adalah bajingan-bajingan, anjing-anjingnya penguasa yang justru mendegradasi kegiatan buruh. Itu adalah aktivis-aktivis yang dulu koar-koar yang mengatakan sosialisme, yang mengatakan komunisme, yang mengatakan soal perjuangan peradaban, itu sekarang menjadi
ada di dalam barisan kekuasaan. Artinya apa? Gerakan buruh harus lebih solid lagi, harus mencatat elit-elitnya yang berkhianat, kepung rumah mereka, dan minta pertanggungjawaban untuk kembali menjadi manusia sesungguhnya, bukan menjadi begundal-begundal kekuasaan. 10 tahun mereka ikut Jokowi, ikut rejim Jokowi, dan sebagian menjadi pemikir sekaligus orang yang melindungi Jokowi. Rakyat dikhianati oleh rakyat dikhianati oleh aktivis. Ini yang terjadi dengan bangsa kita. Rakyat harus mencatat siapa mereka, nggak usah dieluk-elukan mereka. Itu nggak layak sebenarnya untuk kita sebut lagi sebagai aktivis. Pak Jokowi itu menurut saya orang yang paling anti Pancasila karena kebijakannya memfasilitasi orang untuk serakah. Dan Jokowi ini merusak ini semua. Kita mulai merencanakan yang kita sebutkan Media Revolution. Media Revolution itu ada satu kita tentangkan. Revolusi dimulai, tapi perlawanan ide-ide perubahan nggak boleh berhenti. Jadi Jokowi ini menerapkan sistem ekonomi barbarian. Barbar tuh nggak ada otaknya gitu loh, barbar itu Pak. Kebijakan yang tidak ada otaknya. Nyatakan menolak, meminta Mahkamah Konstitusi mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Era Jokowi adalah era yang menyengsarakan para buruh. Kita akan selalu mengingat ini. Jokowi adalah untuk para buruh, untuk para petani. Undang-undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja jelas-jelas menyengsarakan rakyat, menyengsarakan buruh. Jokowi adalah musuh kita, musuh para buruh. 10 tahun buruh dianiaya. Gila ini negeri. Apa ini negeri? Masa PHK pakai WA? Kayak orang mau cerai aja. Pakai WA segala. Jahat sekali pengusaha hitam ini. Kemudian pesangonnya kecil. Yang kelima karyawan kontraknya tanpa jodoh. Kita harus mulai berpikir ulang. Bagaimana sejatinya perjuangan buruh? Bukan hanya sekedar berdemo, tapi setidaknya kita punya visi yang kuat bagaimana mewujudkan keadilan sosial atas nama buruh, atas nama petani, atas nama rakyat. Itu yang paling utama. Coba kita lihat dulu keadaan di dunia. Jika ekonomi kita terus bersandar dengan pertumbuhan, seperti kita tahu, menurut Rocky Gerung, sejak tahun 50-an hingga mungkin sekarang, ekonomi yang bersandar pada market ternyata tak menghasilkan keadilan sosial. Pertumbuhan tidak akan mengundang keadilan sosial. Hari ini adalah mereka yang pro pasar. Kini para ekonom dunia sudah mulai mengubah mindset. Anak-anak muda di dunia ini juga mulai mengubah mindset bahwa jika angka pertumbuhan itu menjadi tumpuan, maka bumi kita tidak akan mampu menampung. Bumi akan dieksploitasi besar-besaran. Begitu juga dengan buruh. Kesadaran ini muncul karena kesadaran planetarium, kesadaran atas kelestarian bumi, bukan semata-mata teori ekonomi. Kenapa? Karena perubahan mindset, terutama anak-anak muda. Pertumbuhan yang terus-menerus tidak akan mungkin menghasilkan keadilan sosial. Sekarang wacana di dunia itu sudah beralih, mulai mengasuh isu keadilan sosial itu menjadi keutamaan. Kesadaran itu muncul di Amerika, muncul yang namanya koperasi, di Eropa mulai koperasi, di Inggris, di beberapa negara Eropa sudah mulai mengembangkan yang namanya koperasi. Solidaritas kemanusiaan mulai tumbuh di mana-mana. Seperti kita ketahui, mungkin tahun 80-an itu mulai muncul yang namanya redistribusi penghasilan. Dan itu teorinya adalah pertumbuhan dulu, lalu buruh akan mendapatkan keuntungan dari situ.
dan realitasnya itu tidak akan pernah terjadi. Kita masih bisa teruskan. Jadi ada upaya bagi dunia ini untuk mengkaji ulang bagaimana membangun solidaritas kemanusiaan itu menjadi keutamaan. Untuk mengambil alih sumber-sumber ekonomi atau menunggu ada seorang baik berpikir keadilan sosial lalu membagi-bagi. Kita nggak bisa terus-menerus mengandalkan permintaan upah, demonstrasi dengan hanya mengandalkan kesejahteraan atas dasar kebaikan si kapitalis atau si penguasa. Kita nggak bisa berdasarkan itu. Mulai ada revisi ulang bagaimana dalam konsep kekirian, misalnya Marx misalnya mengatakan tidak ada pernah bahwa perjuangan buruh itu adalah perjuangan upah. Itu tidak ada dalam konsep yang lebih utama, dalam konsep liberalisme. Itu adalah pertarungan antara buruh dengan si pemilik modal. Konsep yang selama ini menjadi pertarungan dan dilupakan dalam ideologi besar mengenai kesadaran kelas. Pertarungan buruh dan pemilik modal itu adalah pertarungan ideologi, bukan pertarungan permintaan upah. Ini yang selalu yang disebut oleh Rocky Gerung dalam konteks bagaimana membangun paradigma baru. Perubahan upah itu terjadi karena perampasan aset, bukan karena minta dikasih duit. Sudah saatnya kita membangun kembali satu konsep mengenai solidaritas kemanusiaan, mengenai kelestarian mungkin pada penguasa kita. Kita nggak bisa diam, kita terus-menerus mengadu pikiran kita, berdebat untuk mewacanakan bagaimana